Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita bersaat teduh. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 259 ayat 1 sampai 2. Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saat teduh. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, sebab orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Bersama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan melalui pujian kita nomor 68 ayat 1 sampai 2. Yesus, Engkau pun bagiku.
Mulia dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 17 sampai ayat 22. Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bergantian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita bersama. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel buat kita hari ini dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kerajaan kasih karunia, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menempatkannya di hati yang suci. Amin. Saatnya kita mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah buat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Warta jemaat buat kita pada minggu ini, topik doa syafaat ada 4, boleh kita lihat di dalam nafiri kita masing-masing. Selanjutnya dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya. Kantong persembahan warna merah untuk persembahan purna bakti. Telah meninggal dunia Opung Samuel Boru Panjaitan tanggal 11 Maret 2021 dari sektor Galilea. Yang keenam, akan dilaksanakan KTJ khusus untuk calon speaker atau CLS pada hari Rabu 17 Maret 2021 masuk jam 19.00 WIB. Yang ketujuh, rapat ketua Komsel pada hari Selasa 16 Maret 2021 masuk jam 18.00 WIB. Yang kedelapan, pada ibadah tanggal 21 Maret 2021 pelayan firman Pendeta Estomihi Utagalung MTH. Yang kesembilan, konferensi Resort Maranatha akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2021 masuk jam 18.00 WIB. Ibadah malam Passion dilakukan secara perkomsel mulai tanggal 29 Maret sampai 1 April di gereja. Yang ke-11, ibadah Jumat Agung dilakukan secara 3 gelombang dan perjamuan kudus. Selanjutnya jadwal kegiatan baik ibadah PWMI, P3MI, P2MI, KTJ dan katekisasi CD boleh kita lihat di dalam nafiri kita masing-masing. Yang berulang tahun dalam seminggu ini ada 20 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur. Bahan bacaan harian baik pagi dan malam sepanjang 1 minggu ini boleh kita lihat di dalam nafiri kita masing-masing. Untuk petugas rekam video dan petugas ibadah minggu tanggal 21 Maret 2021 boleh kita lihat di dalam nafiri kita. Mengenai keuangan, persembahan ibadah minggu yang lalu boleh kita lihat dalam nafiri kita. Persembahan di rumah-rumah, bahkan sosial duka cita dari setiap komsel boleh kita lihat di dalam nafiri kita. Kemudian pembangunan dan perpuluhan boleh kita lihat di dalam nafiri kita masing-masing. Yang selanjutnya ucapan syukur.
Kita terima ucapan syukur dari keluarga Nyonya Barimbing Boru Sinambela, karena Ibu Boru Sinambela pada tanggal 5 Maret 2021 genap berusia 63 tahun. Mohon doa diberi kesehatan panjang umur serta seluruh keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah buat kita pada minggu ini Warta Jemaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, yang memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini Tuhan. Kau memampukan kami ya Tuhan ketika kami melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah persekutuan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menaikkan puji-pujian kami, ketika kami menaikkan doa-doa kami, bahkan ketika nantinya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GMI Maranatha Kisaran ini Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, ketika mereka merindukan pekerjaan di tengah-tengah kehidupannya, ketika mereka merindukan keturunan dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan, Kaulah yang memberkati apapun yang menjadi kerinduan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mendapatkan itu semuanya, sehingga mereka semakin bersuka cita di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang lansia, bahkan anak-anak yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkaulah yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan kesehatan panjang umur. Kalaupun pada saat ini Tuhan mereka masih dalam bangku sekolah, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan sesuatu ilmu yang boleh menjadi bekal di tengah-tengah kehidupan mereka dan masa depan yang akan datang. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkaulah yang memberkati pemerintahan, biarlah mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Khususnya Tuhan dalam penanganan virus COVID-19 ini, biarlah kami semuanya boleh bersatu hati untuk boleh memberantas dan memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Biarlah kami semuanya boleh bekerja sama di dalam penanganan virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh program gereja yang ada di tengah-tengah GMI Maranatha Kisaran ini. Engkaulah yang memberkati Tuhan. Kalaupun nantinya kami akan melakukan kursus teologi jemaat buat calon lay speaker, Engkaulah yang memberkati para calon lay speaker, bahkan Engkau juga yang memberkati narasumber nantinya. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan dan boleh menjadi suatu bekal di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga Opung Samuel Silaban. Ketika mereka pada saat ini mengalami kedukaan, ketika orang tua di tengah-tengah keluarga ini, Opung Samuel Boru Panjaitan telah Kau panggil ke sisi-Mu ya Tuhan. Biarlah penghiburan bahkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga Opung Samuel Silaban. Biarlah semuanya boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang satu minggu ini. Ketika Tuhan boleh menambahkan umur yang panjang kepada mereka, biarlah melalui umur yang panjang ini mereka semakin bersuka cita, mereka semakin bertumbuh di dalam kepercayaan dan iman mereka. Karena semuanya ini berasal daripada Kau saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahannya di hadapan, baik persembahan bahkan persepuluhan.
biarlah berkat-berkat-Mu tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan nyatakan, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati dan memberikan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, ketika nantinya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman itu boleh menegur kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi di hari yang akan datang. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang nantinya kami dengarkan itu boleh menjadi teguran di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dan kami setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Nyonya Barimbing Boru Sinambela. Ketika Tuhan telah menambahkan umur yang panjang kepada orang tua kami ini, biarlah di masa tuanya Engkau yang memberkati orang tua kami ini. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan penghiburan di tengah-tengah keluarga ini, sehingga orang tua kami ini boleh bersuka cita melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, baik anak-anak bahkan seluruh keluarga di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah orang tua kami ini semakin Kau berkati di masa tuanya ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa ketika nantinya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada saat ini. Biarlah kami boleh memberi sesuai dengan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami sudah merasakan berkat yang telah Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajari kami ya Bapa untuk tetap setia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini boleh menghasilkan buah yang manis, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui pekerjaan tersebut. Sehingga segala kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, boleh terpenuhi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin. Bersama kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji nama Tuhan dari nomor 209. Lain sandaranku, hanyalah Yesus Tuhanku. Semua amalku demi
atas Yesus sekarang ku berdiri tetap teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan karam. Di atas Yesus sekarang ku berdiri tetap teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Amin. Kita berdoa. Hanya Engkau sandaran kami di dalam hidup ini ya Allah. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki kekuatan dan yang mempercukupkan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa dan untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini dari firman Tuhan ini saya mau membagikan tema bagi kita, memandang dan percaya kepada Kristus yang menyelamatkan. Memandang dan percaya kepada Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keadaan manusia dari ketika dia lahir sudah ada kecenderungan di dalam hatinya untuk berbuat dosa. Dari sejak dia lahir, bibit itu sudah tertanam di dalam diri manusia itu. Oleh sebab itu, di sepanjang perjalanan kehidupannya pun, maka dosa itu cenderung mengintip di dalam pikiran dan hatinya, sehingga melahirkan dosa-dosa yang terlihat di dalam setiap tindakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau tema hari ini dikatakan memandang dan percaya kepada Kristus, merupakan satu ajakan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang untuk mendapatkan keselamatan, harus fokus, harus melihat kepada sosok yang mampu membebaskannya.
Kita melihat teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Peristiwa perjalanan bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun ketika mereka berangkat dari Gunung Hor untuk berjalan ke arah Laut Teberau mengelilingi Edom. Maka bangsa itu di dalam hatinya sudah tersimpan kemarahan. Ibaratkan api di dalam sekam yang membara, dan itu akan keluar meluap ketika sekam itu dibuka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Israel hatinya sudah menahan amarah, rasa kesal, rasa kecewa ketika mereka di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa mereka menahan marah? Kenapa mereka menahan rasa kecewa? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan teks firman Tuhan ini, betapa bangsa Israel ini memiliki hati yang keras, hati yang tidak tahu bersyukur, hati yang tidak puas dengan apa yang mereka punya. Saya pikir-pikir ini adalah sifat ataupun karakter dari manusia yang susah sekali merasakan puas dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Sudah punya mobil satu, pingin mobil dua. Sudah punya istri satu, pingin istri dua. Sudah punya kekasih satu, pingin kekasih dua. Rasa tidak puas itu akan melahirkan kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan dosa. Rasa puas yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan di sepanjang tanah padang gurun. Mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungut-sungut merupakan dosa yang sungguh kronis di dalam kerohanian. Kenapa bersungut-sungut itu merupakan dosa? Karena itu tadi, orang yang bersungut-sungut tidak akan tahu bersyukur, tidak tahu mengucapkan terima kasih. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah merasa puas. Orang yang bersungut-sungut selalu merasa kurang di dalam kehidupannya. Karena itu ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir ini, mereka bersungut-sungut bahkan melawan Tuhan, bukan hanya dengan wajahnya yang cemberut, tapi juga dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara, dosa itu ada di dalam pikiran. Kemudian ketika itu dibuahi, maka itu melahirkan dosa, keluarlah dari mulut, bahkan dari tangan kita. Maka terlihatlah itu dosa yang dilakukan oleh manusia. Bangsa Israel meragukan kuasa Allah yang memimpin mereka di dalam perjalanan mereka. Bangsa Israel meragukan otoritas Allah yang ada di dalam diri Musa sebagai hamba yang dipilih oleh Allah. Mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati?" Saudara-saudara, Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik, tapi Allah selalu merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selalu rancangan damai sejahtera, tapi rancangan itu bisa berubah terjadi di dalam kehidupan kita karena keinginan dan sungut-sungut yang ada di dalam hati kita. Seperti bangsa Israel ini yang bersungut-sungut, "Mengapa kamu memimpin kami?" Padahal ketika di Mesir mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Tuhan, dengarlah kami sudah ditindas." Kita bisa membaca dalam kitab Keluaran. Ketika penderitaan, maka berserulah kepada Tuhan. Bukankah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Molotiki parukilan. Kita berdoa, berseru-seru, menangis kepada Tuhan, berharap Tuhan menolong kita di dalam kesesakan kita.
Dan Tuhan mewujudkan itu, mengangkat mereka dari Mesir, menuntun mereka langkah demi langkah menuju tanah perjanjian. Tapi ketika mereka di tengah perjalanan menghadapi masa-masa sulit, maka mereka pun meragukan otoritas Allah yang ada di dalam diri Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka tidak memahami bahwa Musa yang memimpin mereka adalah karena kuasa Allah. Bahkan mereka berkata, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Sudah diberikan air, diberikan roti, mereka merasa bahwa itu makanan hambar, dan mereka berkata, kami muak. Muak dengan apa yang sudah Allah berkatkan di dalam diri mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, rasa penyesalan dibebaskan dari tanah Mesir di dalam diri bangsa Israel, dibawa lepas dari perbudakan menuju kepada kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi di bangsa itu sendiri tidak mampu berjuang melawan dirinya sendiri. Terkadang kita di dalam kehidupan ini juga seperti itu. Kita tidak mampu melawan diri kita sendiri. Dosa yang ada dalam diri kita, kita tidak mampu berkata tidak terhadapnya. Tapi kita terus hidup di dalamnya. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Karena Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Sekecil sebesar apapun, setiap dosa memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, karena upah dosa adalah maut, perlawanan, hujatan yang diberikan oleh bangsa Israel terhadap Allah Yahweh dan Musa sebagai hamba Allah, maka Allah tidak senang melihatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka mereka pun mati di padang gurun. Dengan cara apa? Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebegitu kejamkah Tuhan? Apakah Tuhan kita katakan, oh Tuhan pembunuh, kenapa dia menyuruh ular itu untuk memagut bangsa Israel? Saudara, Tuhan mau memberikan pengajaran bahwa setiap dosa akan berujung kepada kematian. Namun kita perhatikan, apakah Allah membiarkan orang-orang yang mengalami penderitaan itu tetap di dalam permasalahan? Tidak. Tuhan memberi solusi ketika ada syaratnya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ayat 7. Ketika bangsa itu sudah banyak yang mati, dari antara mereka yang masih hidup, yang melihat kondisi itu, maka mulailah mereka berkata, kami ini telah berdosa sebab kami melawan Tuhan dan engkau sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, pengakuan akan dosa ternyata itu merupakan satu rumus yang sangat Tuhan inginkan ada di dalam diri setiap orang yang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengakui dosamu, maka ia adalah setia. Dia adalah setia karena Allah tidak pernah menyangkal dirinya. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel sadar, aku sudah berdosa melawan Tuhan dan engkau sebagai hamba Allah, berdoalah engkau kepada Tuhan supaya dia menjauhkan ular-ular ini daripada kami. Saudara-saudara, peranan seorang hamba Allah sangat jelas dan terang di dalam teks ini untuk menjadi perantara kepada Allah. Mendoakan seluruh umat itu supaya Tuhan memberikan kelepasan dari ular-ular yang berbisa yang menakutkan. Kalau saya membaca tafsiran, ular ini disebut dengan ular api. Ketika orang yang digigit ular ini, maka badannya akan panas membara.
seperti di dalam api. Ketika bangsa Israel mengalami itu, barulah mereka menyadari, barulah mereka insaf, oh ternyata aku melawan Tuhan. Saudara, mintalah kepada Tuhan supaya kesadaran ini juga ada dalam diri kita. Ketika kita berlaku salah di hadapan Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan, kita menghina dan meragukan otoritas hamba-hamba Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan. Akuilah dosa kita kepada Tuhan. Maka Ia yang setia dan adil akan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ketika orang-orang Israel yang sudah mengakui dosanya dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat tipologi atau gambaran dari ular tedung itu, dan dia harus ditinggikan, merupakan gambaran bahwa ketika Yesus juga mati, disalibkan dan mati, dan itulah gambaran dari kehidupan manusia yang sudah berdosa itu, bahwa dosa-dosanya sudah dibawa Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga dikatakan ketika bangsa Israel memandang kepada ular itu, ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, maka mereka menjadi sembuh. Memandang artinya mengarahkan matanya untuk melihat kepada keselamatan yang ada di depannya. Dan dikatakan Yohanes, sama seperti Musa meninggikan ular, demikian anak manusia. Setiap orang yang memandang, bukan hanya memandang mengarahkan matanya, tetapi percaya. Kata percaya di dalam Yohanes ini disebut dengan pisteu, berarti menggantungkan dirinya, hidupnya kepada Kristus Yesus yang tersalib itu. Percaya bahwa Yesus yang tersalib itu sudah menanggung segala dosanya dan dia menjadi sembuh. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita hanya sekedar memandang Yesus? Apakah engkau percaya Yesus? Ya, saya percaya. Karena dikatakan barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan sekedar memandang, tetapi percaya, menggantungkan diri dan menaruh harapannya, pandangannya kepada Kristus yang sanggup membebaskannya dari dosa. Di dalam yang keempat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diajak, kita disadarkan agar kita mengingat, aku adalah manusia berdosa. Ini yang terjadi pada masa Rabu Abu yang lalu, bahwa kita debu dan akan kembali kepada debu. Karena itu, maka kita harus mengingat bahwa hanya Allah, hanya di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan keselamatan. Dikatakan di dalam Efesus bahwa kita, ayat yang ketiga tadi, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai. Itulah kondisi kita sebelum kita memandang dan percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita sudah mengarahkan pandangan kita, meninggalkan dosa di belakang dan mempercayai darah Yesus bisa membasuh kita, maka kita tidak lagi dalam hitungan orang-orang penjahat yang hidup di dalam hawa nafsu tadi. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi inspirasi bagi kita. Dan karena Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, biarlah karakter Kristus juga
mengalir di dalam setiap keseharian kita, sehingga terlihatlah di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang memandang dan hanya percaya kepada Kristus Yesus. Hanya karena kasih karunia Allah yang menyelamat kita, bukan karena kebaikan, bukan karena kerajinan, bukan karena kebenaran, tapi karena beriman kepada Kristus Yesus yang sudah disalibkan. Karena itu, di dalam kehidupanmu, pandanglah Dia, percayalah kepadanya bahwa Dia adalah penyelamat jiwamu, penyembuhmu dari sakit penyakitmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya upah kami adalah hukuman maut. Tapi karena kasih Kristus Yesus yang sudah Engkau nyatakan, Kau ditinggikan di kayu salib, mengangkat dan menanggung setiap dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh kesembuhan. Biarlah hati kami mengakui akan setiap dosa kami, keberadaan kami, dan kami percaya hanya darah Yesus yang bisa menyembuhkan kami. Dan oleh bilur-bilurnya itulah kami menjadi pulih dan sembuh. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tertunduk karena sakit penyakit. Angkatlah hati mereka, kuatkan imannya untuk memandang kepada Kristus, sehingga mereka beroleh kekuatan dan pengharapan. Karena hanya di dalam Yesus kami beroleh kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 4 ayat 1 hingga 2. Dari sorga mulia akan kembali, suara dentang lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, kan berjumpa Dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, Dia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat panjinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Amin. Saudara, pandanglah kepada Yesus dan percayalah bahwa Dia sanggup menolongmu di dalam setiap kehidupanmu dan memulihkan hidupmu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat dari Tuhan saja.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok hingga Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom.